Lit ID ini adalah sebuah platform yang bakal nemenin teman-teman semua untuk belajar selama berada di FKG ini. Udah tahu pasti di FKG itu ada keluh kesahnya, ada naik turunnya, ada tumpah darahnya, air mata. Tapi kita bakal nemenin semua selama studi kalian biar tetap happy, tetap seru-seru, dan tetap semangat buat belajar di FKG-nya. Oke, sebelum kita masuk ngobrol bareng sama narasumbernya, aku bakal ingetin lagi nih. Oh, sebelum kenalan dulu, nama gue Arfi. Gue Arfi bakal bakal nemenin kalian semua selama ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Nah, hari ini tuh kita nggak cuma ngobrol-ngobrol biasa doang, tapi di Lead Class Gen 1.0 ini ada door prize-nya juga. Jadi makin faedah ya kita kumpul di sini ya. Nah, gimana cara dapetin door prize-nya? Cara dapetin door prize-nya adalah kalian bisa screenshot selama nanti webinarnya ini berlangsung. Udah dapat screenshotnya, langsung masukin ke story IG kalian masing-masing. Dan jangan lupa tag lead_Indonesian Dentistry. Jangan lupa dikasih caption yang paling seru, captionnya yang terserah kalian, pokoknya sebebas kalian yang seru-seru. Nah, untuk caption yang paling seru, yang paling kreatif nanti pasti bakal dapat door prize-nya. Kapan diumuminnya? Diumuminnya besok. Jadi jangan lupa bakal ada door prize setelah acara ini. Jadi langsung nih dapetin screenshot momen-momen yang seru dan tambahin caption yang seru juga. Dan jangan lupa udah ada link absennya silahkan diisi. Oke? Gak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke narasumber kece kita pertama. Kita lihat CV-nya untuk narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama kita ini, wah gila, gue sih salut banget ya sama Kak Beva ini. Jadi ada Bevalia Aisyah Rahmadani, dokter gigi. Beliau udah beres nih studi dokter giginya. Di Instagramnya ada @drgbevalia dan @bevalia. Jadi mau yang kepoin bisa langsung di sini. Nah, Kak Beva ini mulai pendidikannya ada di SMA 70 Jakarta dari 2009 sampai 2011 dan mulai FKG di Universitas Trisaktinya dari 2011 sampai 2019. Minatnya banyak banget, dan ini ada scuba diving license, udah punya license-nya sendiri, udah menari tradisional dan modern, suka nyanyi juga, dan ada skill di graphic design, video editing, dan audio editing. Makin lengkap ya ini. Dan karirnya juga udah sebagai pemeran dan berbagai karya musik teatrikal, freelance professional dancer, professional mermaid di Jakarta Aquarium, dokter gigi juga di Your Smile Dental Clinic, dan di Fatmawati Dental Clinic dan Naya Dental Clinic. Mau tahu gimana secara singkat kesehariannya Kak Beva? Ini ada videonya. Silahkan. Hai tim, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Beva. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter gigi dan berdomisili di Jakarta. Nah, untuk teman-teman sejawat semua yang masih menjadi mahasiswa kedokteran gigi maupun yang sudah berprofesi sebagai dokter gigi, semangatnya kita untuk menjalani hari-hari di era new normal ini. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen tahu gimana sih caranya untuk kita tetap beraktivitas di bidang lain dan menekuni dan bahkan kita bisa menghasilkan dari sana dan juga kita tetap konsisten melakukan kegiatan tersebut tapi tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai dokter gigi, bisa banget nih kita ikut webinar yang dibuat dari Lead Indonesian Dentistry atau lead_ID, karena di sana kita bakal sharing dengan beberapa narasumber lainnya tentang gimana caranya, tips and triknya supaya kita tetap bisa konsisten melakukan hobi kita atau bidang lain yang mau ditekuni tapi tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai dokter gigi. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Kak Beva. Halo Kak. Halo semuanya, halo Lita. Hai Kak Beva, gila ngelihat dari videonya doang tadi udah banyak banget ya. Pernah di konsernya Jody tadi gue lihat ya Kak ya. Dan itu terus jadi mermaid dan dancer segala macamnya. Tapi Kak, kita mulai nih dari kenapa sih Kak kakak ini kan ya dari awalnya kuliahnya itu dokter gigi nih, FKG. Kenapa kok ya tertarik buat nyeleneh ke dancernya, nyari dan bidang-bidang lain di luar dokter gigi itu tuh kenapa Kak? Balik lagi kita semua kan punya passion masing-masing, hobi masing-masing kan. Awalnya pasti dari hobi dulu. Nah, aku udah suka nari dari aku SMA. Aku dulu di SMA 70, aku masuk ke ekstrakurikuler yang tari, dan kebetulan di situ aku memang dapat banyak ilmu banget di sana. Terus pas aku udah kuliah, aku pun di Trisakti itu akhirnya bisa menjadi ketua tari organisasi tingkat fakultas di tari.
Jadi emang keberlanjutan dari aku SMA sampai aku kuliah, terus di sana aku memiliki wadah sendiri. Akhirnya aku di sana ya berkreasi sendiri, aku perbesar jaringan aku di sana. Terus akhirnya aku mulai bekerja sebagai profesional dancer sebenarnya udah dari SMA, karena dari dulu emang udah sering dapet job-job, tapi dulu lebih ke tradisional. Pas aku udah mulai pas aku kuliah, somehow kayak sama datang aja gitu yang tawaran-tawaran dari industri, tahu-tahu dari masuk ke dance company, tahu-tahu dapat scholarship untuk belajar tari. Jadi kayak alhamdulillahnya di sekitar aku, lingkungan aku support aku untuk tetap bisa nari gitu. Walaupun aku kayak koas, terus habis aku kuliah aku pulang latihan, terus aku kayak belajar sampai pagi. Jadi pasti adalah yang dikorbankan gitu. Tapi aku dari dulu emang nggak tipikal yang kayak pulang terus kayak leha-leha nonton Netflix gitu, kayak dari dulu emang nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak setidaknya ada yang aku lakukan kalau udah habis pulang dari koas atau dari kuliah gitu, yang lebih aktif lah gitu. Emang nggak terlalu suka lele di kamar gitu, jadi aku luangkan waktunya gitu. Jadi emang awalnya tuh udah dari passion juga ya kayak, dan anaknya emang nggak bisa diem gitu. Tiba-tiba aku dari dulu emang nggak bisa diem sih, kayak kalau ada waktu kosong pasti aku cari-cari sibuk sampai mamaku kayak ngapain sih cari sibuk di luar gitu. Iya. Dan berarti memang berarti memang ikut kayak komunitas kah kayak gitu di luar juga kah, atau maksudnya apa, kan tadi ada kayak eskulnya di FKG Usaktinya kan juga ya dancernya, maksudnya apakah di luar juga ikut komunitas yang mendukung di dancernya juga atau gimana kak? Jadi kalau aku punya wadah sendiri yang jatuhnya itu komunitas dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Oh, oke. Itu aku yang buat. Terus abis itu aku selain itu aku pun di luar juga ada komunitas tari. Aku ada namanya TDI Crew, itu Dandition Crew, itu kru yang dimana kita biasanya ikut kompetisi-kompetisi internasional. Kayak mungkin kalau kalian pernah dengar World of Dance atau Hip Hop Internasional, kita udah pernah ikut itu dan alhamdulillah menang. Terus akhirnya biasanya dikirim ke Amerika, kemarin dikirim ke Korea gitu. Jadi aku ikut komunitas juga. Terus selain itu juga kan aku karena awalnya juga berawal dari aku ikut kayak dance school. Jadi kayak apa ya namanya? Dia dance school, di mana di sana akhirnya aku jadi dancer company. Jadi aku dapat job-job dari sana dan aku dapat scholarship juga dari sana. Nah itu di sana aku berarti jatuhnya kayak dancer company. Kayak jadi kalau mereka ada butuh project, terus ya biasanya aku yang diajak buat nari gitu untuk projectnya. Kalau sekarang sih jatuhnya kalau di dancer industri, misalnya untuk di TV show atau kayak untuk di video klip kayak gitu, jatuhnya cabutan-cabutan aja, karena sebenarnya penari Indonesia tuh nggak banyak, apalagi penari industri. Jadi jatuhnya tuh sebenarnya kayak satu kali latihan, satu kali JR langsung show kayak gitu. Jadi emang harus cepat. Ya memang tergantung eventnya aja ya. Ada. Oke. Itu nggak banyak. Akhirnya sekarang tuh emang cabut-cabutan aja. Kayak kalau emang lagi jadwalnya pasti, maksudnya pas aku bisa untuk ngisi show-nya aku ikut. Jadi memang jatuhnya pasti freelance sih. Makanya aku sampai sekarang pun aku masih bisa ngejalaninnya gitu. Kalau waktunya kosong aku bisa ya aku datang gitu. Oke. Kak, tadi aku tertarik juga nih sama kakak cerita tentang scholarship. Itu scholarship gimana tuh kak, bisa belajar ceritanya kak, scholarshipnya? Jatuhnya tuh kayak dance hip hop, lady style, belly dance, salsa, terus banyak deh, hampir kayak semua tarian. Itu aku awalnya masuk ke situ emang rencana pengen belajar, karena aku orangnya agak perfeksionis gitu. Kalau aku pengen belajar sesuatu, pengen tahu benar-benar sampai dalam ya. Karena dalam banget sih, karena aku sejujurnya nggak ada kayak tujuan pengen jadi apa gitu loh di nari, karena kan memang awalnya pengen jadi dokter gigi, tapi kayak ketika aku belajar sesuatu, aku tuh memang pengen tahu lebih utuh gitu. Jadi nggak cuma kayak superficial aja gitu. Awalnya cuma penasaran aja gitu, selalu pengen belajar yang baru. Terus ya udah somehow mereka kayak ya udah di sini aja dapat materi, terus tiap ada koreografer internasional datang aku kayak dapat. Jadi kayak alhamdulillahnya selalu dikasih kesempatan gitu. Kesempatannya itu, dan jalannya tuh ada ya, kebuka ya.
Jadi kalau misalnya tadi disimpulkan Kak, berarti kalau si langkah-langkah si cara-caranya tuh emang dari awal dari SMA udah uh, aktif di narinya juga, lalu ikut komunitas dan di Trisaktinya juga. Itu di FKG-nya atau di tahap Trisaktinya Kak? Di FKG-nya? Sebenarnya kalau Oh, di FKG, karena sebenarnya ada FKG sama ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa yang per universitas. ya Cuma itu. aku emang tidak tertarik ke masuk ke universitas. Bangga Oke, sih aku. seru banget. Jadinya FKG-nya doang fakultasnya itu dulu yang jadi Ya. makin muncul ya. Hebat, 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 hebat. Tapi kita masuk ke ranah studinya nih Kak, ranah studi FKG-nya. Apa sih kayak suka dukanya ngejalanin studi FKG, tapi punya tanggung jawab juga nih kan? Maksudnya tanggung jawab juga nggak main-main gitu. Sekali lagi ada kerjanya kita harus profesional betul ya. Nah, gimana suka dukanya ketika FKG kudu jalan, tapi di sini juga harus profesional gitu Kak. Gimana Kak? Itu ke time management sih. Oke. Kan prioritas. Jadi kita semua pasti tahu lah kita sukanya apa. Mungkin awalnya kita nggak harus bilang passion lah, bilang aja hobi dulu. Kamu misalnya sukanya main PUBG, gitu, main game gitu, kayak intinya kalau kamu suka dengan itu dan kamu bisa konsisten melakukan itu dan kamu jatuhnya gimana ya, menurut aku tuh sesuatu yang baik untuk kita lakukan, yang passion itu adalah yang memiliki manfaat juga buat kamu, memiliki manfaat buat orang lain, terus bikin kamu happy. Jadi kalau jangan sampai kayak kamu udah kayak meluangkan waktu, ngabisin waktu untuk ngelakuin hal yang mungkin menurut kamu hobi tapi tidak bermanfaat buat kamu gitu, misalnya ya tidak menghasilkan apapun. Jadi kalau aku mikirnya dari awal memang kalau misalnya aku ada waktu kosong, kalau bisa aku manfaatkan untuk sesuatu hal yang ya jangan sampai buang-buang waktu lah. Jadi pas aku kuliah, karena aku awalnya memang cuma hobi doang, terus somehow tiba-tiba ternyata aku mulai ada cuan masuk dari situ. Mamaku sebenarnya awalnya nggak suka nih, kayak aduh takutnya nanti nggak fokus atau kayak gimana gitu kan. Terus ya aku mikir dong akhirnya kayak oh berarti nggak bisa dong gue dapet semuanya. Lo nggak bisa mau nari juga, mau nongkrong sama teman-teman juga, mau pacaran juga, terus mau belajar juga kan, yang pasti kan yang utamanya kan kita udah Harus yang utama kan kuliahnya ya kan. Kuliahnya, terus waktu kosong itu kan pasti ada. Waktu kosong itu kalau pakai buat belajar, terus biasanya orang-orang ngapain? Istirahat, tidur tidur di rumah gitu. Misalnya mungkin itu perlu sih sebenarnya. Cuma kalau aku bagian refresh atau recovery-nya aku bukan di tidur-tiduran, tapi aku dengan aku olahraga atau aku nari gitu, karena menurut aku itu mengeluarkan endorfin dan bikin aku bahagia. Jadi aku rilis stresnya di situ. Jadi nggak masalah juga, itu kan tergantung kita masing-masing referensinya apa untuk ngeluarin emosinya. Karena aku tahu banget kuliah kita itu capek banget, kayak secara mental. Mental tuh kena. Iya, Air mata tumpah darah tuh ada ya kayak kan melupakan itu sejenak gitu kan. Jadi awalnya aku cuma ya udahlah pokoknya pulang terus nari shalalili, abis itu udah gitu. Pas udah ketemu duit, terus aku akhirnya berpikir berarti harus ada yang dikorbankan. Akhirnya yang dikorbankan itu adalah sebenarnya termasuk waktu bersama teman-teman aku, dan juga misalnya kayak weekend harusnya mungkin bisa kumpul sama keluarga. Akhirnya aku kayak banyak yang ya udah aku ngambil show, soalnya jujur aja mama papaku itu termasuk orang yang kayak ya kalau bisa ngasilin duit sendiri ya silahkan gitu, tapi asal tahu prioritasnya apa. Nah itu akhirnya yang mau nggak mau kita harus coba untuk berusaha keras untuk membuktikan ke orang tua kita bahwa kita bisa loh untuk tetap menjaga prioritasnya gitu. Jadi itu adalah suatu tanggung jawab kamu terhadap orang tua kamu dan dari diri kamu sendiri, karena kan kamu dibiayain sama orang tua kamu kan. Tapi akhirnya kemarin aku lumayan bisa lah untuk bayarin kuliah aku sendiri gitu. Oh gila, hebat. Dari hasil ngedance itu ya kayak. Jadi intinya adalah time management dan tahu prioritas tetap ya kayak. Jadi walaupun
karena tetap dari fokus kita yang pertama itu di FKG-nya dan harus beresin studi kita, dan tetap ya dengan FKG itu pusing-pusingnya, dan ketika istirahatnya mungkin ada yang mungkin memang butuh juga kita istirahat tidur atau diam atau kita me time sendiri. Buat diam perlu banget, tapi ada juga loh salah satu caranya itu dengan nyalurin ke hobi kita. Apalagi kalau hobi udah jadi cuan, wah makin makin juara itu ya. Paling enak itu ketika kamu bisa menghasilkan duit lagi jadi duit dari hobi kamu, ya kan? Cuma dulu aku nggak pernah kayak bener, hobi yang gitu. dibayar. Iya. Ya, karena ya awalnya kan cuma pengen seneng-seneng aja ya kayak, maksudnya dari kabur sendiri aja ya. Benar. Gitu jadinya. Jadi intinya kalau misalnya kamu masih ngerasa kenapa gimana caranya supaya kita bisa fokus tetap di dokter giginya, terus untuk menjadi dokter giginya ya kamu balik lagi ke nomor satu, kamu senang apa enggak jadi dokter gigi, kamu senang nggak di bidang itu. Tapi karena ini basically di kuliah kita itu stres. Kalau kita belajar secara per ini ya fisiologisnya, kita mengeluarkan banyak hormon tuh yang bikin kita stres tuh. Kalau intinya di gula darah di darah kita akan naik juga. Jadi kalau misalnya kamu tidak menyalurkan pada sesuatu yang kamu suka, kegiatan fisik, ya jadinya habis tenaganya, tapi kamu nggak jelas habis tenaganya. Yeah. Jadi kayak ya kan kayak kok sering nggak sih ngerasa kayak kok capek tapi nggak ngapa-ngapain tapi capek aja capek gitu kan. Setuju banget. Kayak beda sama capek tapi happy gitu. Ya, capek tapi happy dengan capek tapi ya nggak ngapa-ngapain, emang beda banget. Jadi emang perlu banget ya kayak kita untuk lari dalam tanda kutip dari FKG itu ke hobi kita. Nah, ada nih Kak, misalnya salah satu dari tim ini ada yang tertarik sama dancing juga atau sama dengan profesinya Mbak Kak Beva sekarang, itu ada nggak sih tips dan triknya buat teman-teman? Mungkin ada teman-teman sih, gue tuh hobi nih dancing, gue hobi nari, tapi gue udah terlanjur masuk FKG, gue takut studi gue jadi keteteran. Nah, kalau dari Kak Beva ada tips dan triknya nggak Kak? Gimana buat yang hobinya kebetulan sama atau ada hobi lain, tapi pengen mulai di situ tapi takut gitu Kak? Gini, aku cerita dulu ya. Kalau aku kan sekarang jatuhnya menjalani profesi yang pertama aku professional dancer gitu, freelance professional dancer. Terus yang kedua aku di dunia yang tadi bilang mermaid itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalian nggak pernah dengar atau mungkin dengar ada namanya free diving. Free diving itu adalah diving yang tanpa alat bantu napas, jadi nggak pakai tabung, jadi kamu tahan napas. Nah itu adalah passion yang aku nggak tahu bahwa aku awalnya passion di bidang itu, karena awalnya aku takut banget sama air. Aku berenang di satu seriusan 1 meter aja aku nggak suka. Terus kita tahu lah beauty standard di Indonesia itu kayak kulit putih, terus abis itu rambut lurus. Jadi aku dulu tuh nggak suka yang namanya berenang, jadi takut banget berenang. Terus ketika aku awalnya dari nari itu, aku tertarik sama dunia teater musikal. Jadi teater musikal itu adalah ketika nyanyi, nari, sama akting digabung jadi satu. Kalau misalnya di luar yang kalian tahu mungkin Broadway musical. Nah, aku mulai masuk ke dunia teater musikal di Jakarta. Ikut beberapa komunitas, ada Jakarta Performance Committee, ada Jacksikal, sama teman musik. Teman saya, nama aku beberapa production sebelumnya lah. Nah, dari situ awalnya aku kira project Jakarta Aquarium ini itu kayak semacam SeaWorld, jadi show doang, tapi ternyata regular show, dan ternyata tempatnya deket banget sama kampus aku, which is kayak cuma 5 menit dari kampus aku. Terus, aku akhirnya ambil regular show di sana, dan ternyata di sana ada penampilan dari orang-orang yang menampilkan atraksi di bawah air, jadi dalam air atraksinya, sambil napas, sambil nyanyi, sambil acting, sambil ya dengan mermaid gitu, mermaid, which is kayak kan berarti nggak 2 kaki gini kan. Nah, aku ngerasa kayak wow, enggak. Kok bisa ya orang kayak gitu ya. Awalnya emang penasaran aja, karena aku suka untuk mencoba hal baru gitu. Karena kalau kamu mencoba hal baru di hal yang baru, pasti kamu kayak ngerasa kayak lebih alive aja gitu ya, mencoba sesuatu yang baru. Kamu suka atau nggak suka itu masalah nanti. Yang penting coba dulu aja gitu. Okay. Terus
Pas aku coba, sumpah itu susah banget karena aku memang trauma aja, nggak suka aja. Ya, Aku betul. pertama kali tahan napas 30 detik di kolam 1 meter, which is lebih pendek daripada aku takut. Terus Dan emang ya, sedangkan setiap show-nya harus berapa lama tuh, Kak? tiap turun mungkin 50 sampai 1 menit, abis itu naik ke atas, recovery breath 15 detik, turun lagi. Nah, itu tuh untuk sampai ke situ pun itu ada prosesnya. Jadi menurut aku talent itu nggak semuanya diberkati dari kamu lahir. Jadi talent itu karena kamu rajin dan kamu konsisten ngelakuin itu. Ya, jadi nggak kayak gue pengen deh bisa nyanyi tapi gue nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa dulu, karena itu kan otot, ya kan, nari, nyanyi, segalanya. Kayak bahkan freediving itu otot pernapasan. Jadi kalau kamu latih terus, kamu pasti akan bisa, ya kan. Jadi mau kamu penasaran dengan bidang apapun itu, menurut aku coba aja dulu. Even kamu suka atau nggak suka itu lain, itu nanti aja. Yang penting kamu coba dulu aja gitu. Terus kamu juga harus tahu batasan kamu di sana itu mau apa gitu. Apakah kamu memang mau coba-coba doang, atau kamu memang mau profesional atau mau serius di bidang itu. Ya kamu harus pertimbangkan juga kalau kamu mau bidang itu realistis atau enggak dengan posisi kamu sekarang. Misalnya kamu sekarang udah mau UKMP 2DG, kan nggak mungkin dong kamu mau gitu kan. Kayak belajar dalam air juga susah gitu ya. Gitu. Jadi kan ya tergantung kamu posisinya sekarang lagi di mana juga gitu. Jadi memang balik lagi mulai dulu aja ya. Ketika lo punya hobi atau misalnya ngelihat misalnya ngelihat ini, seru nih kayaknya, cobain dulu aja nih. Masalah suka atau enggaknya, seenggaknya lo udah pernah nyoba gitu. Nah, masalah cuan atau enggak ya udah, itu mau apalagi urusan nanti gitu ya. Jadi memang seru banget, apalagi ada tanggung jawab juga kita di FKG-nya. Ya. Jadi memang harus tahu waktu, harus tahu kondisi-kondisi di FKG. Jadi tetap patokannya ke jadwal FKG-nya ya, Kak ya, waktu itu. Kalau misalnya Kakak misalnya ada jadwal di dancernya atau di freedivingnya, tetap patokannya ngelihat ke jadwal FKG Kakak dulu apa gimana? Iya, aku mungkin bisa dibilang aku paling saklek sama jadwal time management aku. Bahkan 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, sampai mungkin setahun ke depan aku pun udah punya resolusi dan udah punya jadwalnya. Jadi kayak kamu harus tahu yang mau kamu dahulukan itu jadwal apa. Pertama misalnya kedokteran gigi kamu. Terus misalnya kedua, misalnya kamu content creator, berarti kamu punya deadline nih, kamu mau bikin konten apa-apa aja, tanggal berapa aja, berarti kamu udah harus punya deadline kapan-kapan aja. Atau kamu mau ngelakuin sesuatu, misalnya kamu mau jadi apa ya, misalnya apa ya, penyanyi misalnya. Penyanyi gitu, misalnya penyanyi. Ya kamu berarti udah harus menyempatkan latihannya kapan. Misalnya tiap hari kamu harus pemanasan gitu. Kamu kan kalau tidak kamu yang menyadarkan diri kamu sendiri, nggak ngatur jadwal kamu sendiri, nggak akan kejadian. Dan harus disiplin, ya nggak Kak? Percuma kalau misalnya udah ngatur jadwalnya tapi kita ya sendiri jadi ngaret-ngaret. Terus menurut aku ini penting banget. Ini kayak kata kunci penting buat aku. Konsistensi, dan apapun yang kamu lakuin itu bukan buat orang lain tapi buat kamu. Jadi nggak untuk menunjukkan kayak kamu lebih hebat dibanding orang lain, atau kayak sering banget tuh buat pembuktian gue bisa gitu, enggak ya? Aku itu kamu jadi nggak bermakna ketika kamu ngelakuin itu, dan ternyata misalnya kamu gagal atau kamu ternyata nanti sukses tapi nanti kamu jadinya puasnya ya karena cuma bisa kayak ngerasa orang lain akhirnya ngiri sama kamu. Intinya apapun yang kamu lakuin itu buat kamu. Jadi kamu bisa ngelakuin itu karena kamu berhasil untuk melawan diri kamu sendiri yang malas kan sebenarnya. Ya, bener banget. Dan kalau misalnya kita patokannya ke orang lain, itu nggak bakal beres-beres ya Kak ya. Nggak bakal habis. Nggak bakal habis. Ngomong bilang pengen bikin itu orang iri, pasti ada lagi yang masih belum iri. Dan itu pasti bakal bikin capek kita sendiri, gak bakal beres-beres. Tapi seru banget tadi, yang paling kayak amazed banget adalah bener, kita tuh semuanya berhubungan sama otot.
yang tadi mau nyanyi, dancing, apa segala macam, kita gerak tuh pasti, dan otot kita tuh harus dilatih, dan lagi kita harus tahu time manajemennya, dan kita harus disiplin dengan semua yang sudah kita jadwalkan, yang tanggung jawabnya kita harus tahu prioritasnya kita masing-masing. Ya, seru banget Kak. Mudah-mudahan bisa jadi insight baru buat teman-teman Litim semua. Thank you buat Kak Beva. Nanti bakal ada tanya jawab dari teman-teman Litim. Ya Kak ya. Kita masuk dulu ke narasumber yang kedua. Thank you ya Kak Beva. Sama-sama. Ya. Jadi